Ferdy Sambo kini menunggu vonis hakim untuk kasus pembunuhan berencana Yosua yang membuatnya kini mendekam di balik penjara. Dalam persidangan, hakim tak jarang mencecar ataupun meragukan kesaksian Ferdy Sambo yang dianggap berbeda dengan kesaksian saksi lainnya. Mulai dari tak mengajak putri visum padahal mendapat laporan pemerkosaan, hingga mempertanyakan kesaksian Sambo yang menyebut melihat Yosua di teras rumah, sehingga membuatnya emosi dan membunuhnya. Saat memeriksa Eliezer, hakim juga mempertanyakan detail peristiwa penembakan Yosua. Hakim mencoba mencocokkan hasil temuan saat ke lokasi pembunuhan Yosua dengan keterangan Eliezer. Kini publik menanti putusan vonis adil dari hakim untuk Sambo DKK yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Perlu kami ingatkan, ketika kejadian pembunuhan dilakukan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersangkutan juga ADC, alias dalam bahasa penuntut umum anak buah dari terdakwa Ferdy Sambo. Penuntut umum memilih mendengarkan keterangan saksi Richard semata-mata hanya karena cocok dengan halusinasi penuntut umum, sehingga tidak mengujinya lagi dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaan sederhananya, keterangan saksi Richard Lumiu bersesuaian dengan alat bukti yang mana? Kami yakin penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti tersebut. Kedua, perlu disampaikan, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan terdakwa Ferdy Sambo selalu konsisten sejak penyidikan hingga persidangan. Bahkan dengan berbagai tekanan dan arahan yang diterima oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf pada tingkat penyidikan oleh penyidik, kami menyertakan dalam transkrip verbatim nomor 3055 halaman 1460. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf tetap secara konsisten memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Tekanan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk memaksa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf agar keterangannya mengikuti kronologi penyidik yang hanya bersandar pada keterangan saksi Richard yang selalu berubah-ubah. Terungkap di persidangan bahwa saksi Richard telah memberikan keterangan pada tanggal 5 Agustus 2022 yang dituangkan di dalam BAP yang dijadikan dasar penangkapan terdakwa Ferdy Sambo. Namun sayangnya BAP tanggal 5 Agustus tersebut nyatanya tidak terlampir di dalam berkas perkara. Dengan dihilangkannya BAP tanggal 5 tersebut, patut diduga keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berubah-ubah sejak tanggal 5 Agustus juga merupakan bagian dari